Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Ada teman-teman kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas mereka. Sebelum mereka mempresentasikan hasil tugas mereka, kami persilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Daniel Soleh Kasilalai, NIM 21S1037. Perkenalkan, nama saya Franklin Esmeralda, pengajar Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Anissa Batinipani dengan NIM 21S22. Dan saya Dewana Manulang dengan NIM 21S22023. Nah, jadi kita akan membahas terkait siklus ekologi industri kelapa sawit. Yang pertama terkait analisis lingkungan. Lingkungan yang kaya akan polusi yang berasal dari asap-asap pabrik menyebabkan polusi udara yang mengganggu lingkungan sekitar pabrik. Yang kedua, identifikasi peluang. Pemanfaatan bagian-bagian dari pohon kelapa sawit sangat efektif karena rata-rata dapat digunakan dan dijadikan sebagai bahan peningkat ekonomi, dimulai dari batangnya, daunnya, buahnya, dan lain-lain. Yang selanjutnya, pemetaan dan keterlibatan pihak terkait. Keterlibatan semua pihak akan membantu memastikan adopsi yang luas dan dukungan untuk sistem simbiosis. Dan yang selanjutnya yaitu proses pemanfaatan limbah. Pemantauan operasional. Pemanfaatan limbah yang dilakukan sesuai dengan kapasitas dalam pemanfaatan suatu sumber daya alam. Yang selanjutnya, pemantauan lingkungan. Pemanfaatan limbah melalui pemanfaatan sumber daya seperti pemanfaatan pohon kelapa sawit tidak akan merusak lingkungan karena tidak mengganggu ekosistem lingkungan yang jika dimanfaatkan bagian-bagian pentingnya. Yang selanjutnya, pemantauan kinerja. Membuat metrik kinerja yang terukur untuk mengevaluasi efektivitas sistem simbiosis industri. Lalu pertanyaan nomor 1, karena populasi Indonesia terdiri secara geografis, sosial, politik dan ekonomi di antara dua samudra dan dua benua akan kita bahas Asia dan Indo-Pasifik. Yang pertama, ekspansi populasi dan industrialisasi mempengaruhi ekosistem laut di Samudra Pasifik dan India. Dampak ekspansi populasi dan industrialisasi terhadap ekosistem laut di samudra antara lain yaitu peningkatan pencemaran akibat dari limbah domestik dan industri, meningkatnya limbah pertanian dan sampah plastik. Yang kedua, penangkapan ikan berlebih. Yang ketiga, perubahan iklim yaitu pemanasan global. Dampak pada kompleks simbiosis industri yaitu kehilangan keanekaragaman hayati. Yang kedua, kerusakan pariwisata. Dan ketiga, gangguan rantai pasokan. Kemudian B, penilaian siklus hidup produksi minyak kelapa sawit, berikat batu bara, gas bumi, ferroalloy, semen dan karet di Indonesia. Yang pertama, minyak kelapa sawit. Siklus hidup, penanaman, panen, pengolahan, termasuk ekstraksi minyak, kemudian dan distribusi. Hubungan simbiosis-nya, limbah pengolahan dapat diolah menjadi pupuk organik untuk perkebunan kelapa sawit dan cangkang kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan bakar biomasa untuk pembangkit listrik. Yang kedua, berikat batu bara yaitu siklus hidup, penambangan, pengolahan dan distribusi. Hubungan simbiosisnya, batu bara dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen. Yang kedua, limbah dari pengolahan batu bara dapat diolah kemudian menjadi dalam proses penambangan. Yang ketiga, gas bumi, siklus hidup, eksplorasi, pengeboran, produksi, pengolahan, dan distribusi. Hubungan simbiosis, gas buang dari pembangkit listrik dapat digunakan sebagai produksi pupuk urea. Yang keempat, ferroalloy, siklus hidup, penambangan biji material, pengolahan, dan distribusi. Hubungannya, dari proses pelururan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen. Dan panas buang dari proses pelururan dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Yang kelima, semen, siklus hidup, penambangan batu kapur dan tanah liat, pengolahan, pembakaran dan distribusi. Hubungan simbiosisnya, batu bara dari pembangkit listrik dapat
bahan baku pembuatan semen, dan limbah industri dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen. Yang kemudian karet dapat dikonsumsi hidup, penanaman karet, panen, pengolahan, dan distribusi. Hubungan simbiosisnya, limbah pengolahan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk karet, dan daun karet dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kompos. Dampak simbiosis industri. Yang pertama, setiap industri kompleks saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Limbah dari satu industri dapat menjadi bahan baku untuk industri lainnya. Hal ini dapat membantu mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, analisis. Dapat kita lihat analisis kebijakan lingkungan hidup dari dua ekonomi utama Asia, yaitu Korea Selatan dan Indonesia. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Korea Selatan dan Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kebijakan lingkungan hidup. Korea Selatan telah mencapai kemajuan signifikan dalam mengurangi populasi, emisi gas rumah kaca, namun biayanya sangat tinggi. Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menegakkan hukum, kapasitas, dan korupsi, namun telah menunjukkan beberapa kemajuan dari deforestasi dan pengolahan limbah. Kedua negara perlu memperkuat upaya mereka untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan ini. Lalu sampah elektronik menjadi salah satu masalah yang paling mendesak di Asia Tenggara. Sampah elektronik mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, timbal, kalium, arsenik, dan yang dapat mencemari tanah dan air ekosistem. Ekonomi biru. Ekonomi biru adalah jawaban dari atas kebutuhan mendesak Asia Pasifik untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan melestarikan lingkungan laut. Kawasan ini dengan garis pantai membentang luas dan dengan negara pengalamannya menawarkan solusi untuk mengelola sumber daya laut secara bertanggung jawab, membuka peluang ekonomi baru, dan melindungi ekonomi laut yang rapuh. Kawasan Asia Pasifik diberkahi dengan potensi energi terbarukan yang luar biasa. Dari sinar matahari yang melimpah di wilayah tropis hingga angin kencang di pesisir, sumber daya ini menjadi kunci untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jenis-jenisnya antara lain tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, energi panas bumi, dan biomasa. Dampak ke dalam pertanian yaitu kenaikan suhu dan kekeringan, hama dan penyakit. Dampak sumber daya air yaitu kekurangan air, bencana air, dan perubahan kualitas air. Dan dampaknya pada masyarakat pesisir yaitu naiknya permukaan laut, bencana alam, dan penurunan selat. Dampak perubahan iklim ini saling berkaitan dan berinteraksi, menciptakan simbiosis industri yang kompleks, kekirangan sektor pertanian yang dapat menciptakan dan dapat menyebabkan kekurangan air untuk industri dan domestik. Hubungan timbal balik. Pembangunan ekonomi dapat memicu degradasi lingkungan, yaitu eksploitasi sumber daya alam, pencemaran industri, dan pembangkitan energi. Degradasi lingkungan dapat menghambat pembangunan energi karena bencana alam, kekurangan sumber daya, dan dampak kesehatan. Hubungan antara pembangunan ekonomi dan degradasi lingkungan di Asia Pasifik dapat digambarkan sebagai simbiosis yang industri yang kompleks. Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong eksploitasi sumber daya dan menghasilkan limbah dan emisi. Simbiosis industri. Yang pertama, kawasan industri dirancang untuk meminimalisir dampak lingkungan dan memaksimalkan keuntungan ekonomi dengan menerapkan prinsip simbiosis industri. Ruang hijau perkotaan merupakan elemen penting dalam simbiosis industri yang kompleks
seperti kota-kota besar Asia dengan memperkuat ini melalui integrasi tata kota, peningkatan aksesibilitas, pemulihan efektif, edukasi publik dan teknologi lingkungan dan kerjasama antar daerah. Tanggung jawab dan peran cabang-cabang pemerintahan Indonesia. Yang pertama, cabang legislatif untuk membuat undang-undang, peraturan dan perlindungan lingkungan. Yang kedua, cabang eksekutif mengimplementasikan dan menerapkan kebijakan lingkungan melalui kementerian dan lembaga yang berlaku. Dan kemudian cabang yudisial untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan dan menyelesaikan sengketa. Yang keempat, mekanisme penegakan dan apresiasi dalam kebijakan lingkungan di Indonesia. Mekanisme penegakan kebijakan lingkungan di Indonesia melibatkan lembaga pemerintah dan penerapan hukum kepada pelanggan. Dukungan dan apresiasi diberikan melalui program penghargaan dan kolaborasi dengan masyarakat untuk mendorong kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Ada 3 poin, yaitu mekanisme pemantauan dan kepatuhan, hukuman dan sanksi, kolaborasi dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan. Dan selanjutnya ada apresiasi dan kritik terhadap kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Apresiasi terhadap kebijakan lingkungan hidup di Indonesia tercermin dalam upaya pemerintah untuk melindungi sumber daya alam dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Ada 4 poin. Yang pertama itu penegakan pemantauan yang tidak memadai, kurangnya koordinasi lembaga pemerintah, dampak kepentingan ekonomi, dan lobby terhadap pembentukan kebijakan. Yang terakhir, fokus komparatif pada peran hukum administrasi BAS dan EU terhadap kebijakan lingkungan. Yang keenam, perkembangan opini masyarakat mengenai perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Ada 2 poin. Yang pertama itu kesadaran akan lingkungan hidup semakin menjadi faktor penting dalam hubungan internasional. Yang kedua, contoh partisipasi Indonesia dalam konferensi dan perjanjian lingkungan hidup internasional. Yang ketiga, pengaruh lobby terhadap pembentukan kebijakan lingkungan dapat menjadi hal yang signifikan. Yang keempat, peran dan fungsi lembaga perlindungan lingkungan di Indonesia seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup. Yang kelima, strategi yang diusulkan untuk meningkatkan formulasi kebijakan, implementasi, dan kerjasama dalam konteks regional dan internasional. Selanjutnya, review bahan berbahaya. A. Review sumber bahaya seperti rasa sampingan kimia dan material beracun menimbulkan risiko bagi kompleks simbiosis industri kita. Yang B. Dinamika Hack and Love Factory versus frenemies mencerminkan hubungan kompleks antara industri yang bahan berbahaya. Yang ketiga, ada memahami toksisitas akut dan jangka panjang bahan berbahaya membantu strategi penilaian risiko. Dan yang keempat, sinergi dan sinergisme di antara bahan berbahaya menekankan pentingnya pendekatan manajemen risiko logistik. Dan yang terakhir dan kelima, membedakan antara polusi persisten dan transient, memastikan upaya remediasi dan strategi pencegahan polusi. Yang ke-8, ada tingkat ambang dan rute paparan. Yang pertama, menetapkan tingkat ambang paparan material berbahaya, memberikan informasi pada protokol kesehatan dan keselamatan kerangka kerja. Dan yang kedua, berbagai rute paparan material berbahaya ke dalam tubuh, menyoroti perlunya langkah-langkah keselamatan kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai rute oleh yang bahan berbahaya, merembes ke lingkungan mengambil strategi pencegahan polusi dan upaya pemantauan lingkungan dalam kompleks simbiosis industri kita. Yang kesembilan, ada kebijakan lingkungan Indonesia. Yang pertama, divisi review berbahaya oleh lembaga perlindungan lingkungan di Indonesia memberikan informasi pada klasifikasi limbah dan praktik manajemen dalam kompleks simbiosis industri kita. Dan yang kedua, persyaratan untuk konservasi sumber daya dan langkah-langkah pemulihan terkait di Indonesia sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Yang ketiga, tujuan lingkungan yang diuraikan dalam rencana respons komprehensif Indonesia. Yang keempat, daftar prioritas nasional pemerintah Indonesia memandu alokasi sumber daya dan fokus kebijakan dalam kompleks simbiosis industri kita. Dan yang terakhir, analisis perbandingan kebijakan
Kebijakan Lingkungan AS dan UA memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam kerangka regulasi yang berlaku dalam operasi kompleks berbasis industri kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan gaya hidup dengan jumlah sampah di kota yang kita hasilkan. Yang pertama, hubungan gaya hidup dan produksi sampah perkotaan yang mempengaruhinya adalah konsumsi tinggi, makanan cepat saji, dan diulang daur ulang. Selanjutnya, hubungan aktivitas industri dan sampah industri yang mempengaruhinya adalah simbiosis industri. Kemudian, permasalahan tempat pembuangan akhir atau TPA modern yang mempengaruhinya adalah pencemaran lingkungan, kapasitas penuh, dan masalah kesehatan. Selanjutnya, kondisi yang membuat insinerasi lebih baik dari TPA yaitu adalah daerah dengan keterbatasan lahan, sampah dengan nilai kalori tinggi, dan pengurangan volume sampah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sampah elektronik. Ada beberapa alasan mengapa e-waste menjadi momok yang perlu dicari solusinya. Yang pertama adalah lonjakan konsumsi dan umur produk yang pendek. Yang kedua, kompleksitas material dan kesulitan daur ulang. Kemudian penanganan yang tidak tepat dan dampak kesehatan serta lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan dan solusi terkait food waste di industri. Yang pertama ada pendekatan industri untuk mengatasi food waste. Beberapa pendekatannya meliputi yang pertama peningkatan efisiensi rantai pasok, pengelolaan perkiraan permintaan lebih akurat, selanjutnya penjualan produk tidak sempurna, kemudian pemanfaatan kembali sisa makanan, dan yang terakhir kerjasama dengan bank makanan. Alasan food waste menjadi masalah industri yang semakin besar adalah yang pertama dampak ekonomi, kemudian dampak lingkungan, kemudian inefisiensi sumber daya dan etika serta tanggung jawab sosial. Yang terakhir kita akan membahas tentang dari tempat pembuangan ke listrik dan masa depan mengubah lembaga TPA menjadi energi. Yang pertama konversi gas TPA menjadi listrik secara industrial. Yang pertama itu pengumpulan gas metana, pengelolaan gas metana, dan pembangkit listrik. Selanjutnya manfaat pengelolaan limbah dan produksi energi dari metana TPA adalah pengurangan dampak lingkungan, produksi energi terbarukan, pengurangan volume sampah di TPA, dan pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan kebijakan Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait pengelolaan metana TPA. Kalau di Amerika Serikat sendiri, kebijakan pengelolaan metana di TPA di Amerika Serikat bersifat voluntary atau sukarela, dan pemerintah federal memberikan insentif berupa kredit pajak bagi perusahaan yang mengelola metana TPA menjadi energi. Kalau di Uni Eropa sendiri memiliki kebijakan yang lebih ketat terkait pengelolaan metana TPA dan mewajibkan negara anggota Uni Eropa untuk mengurangi emisi gas metana dari TPA. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok 3. Jika ada teman-teman yang bertanya, silakan. Perkenalkan, saya Medi Mel dengan yang 1. Saya ingin bertanya, bagaimana penerapan ekonomi biru yang sudah terjadi di Indonesia? Untuk kelompok 3 kami silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman Melisa. Konsep Bank Dunia tentang ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kawasan pesisir di Pulau Seribu DKI Jakarta ini menjadi contoh konkret sebagai pengembangan ekonomi biru di Indonesia yang bisa dibawa Indonesia pada konferensi tingkat tinggi atau KTT tahun 2023. Yang selanjutnya adalah perikanan dan kelautan Indonesia memiliki sumber daya perikanan laut yang melimpah. Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan sektor perikanan. Yang kedua,
pariwisata bahari, keindahan ekosistem laut, terumbu karang, dan aktivitas kelautan menyediakan peluang besar untuk pengembangan pariwisata kelautan yang berkelanjutan. Yang ketiga, ekonomi terbarukan, potensi untuk menghasilkan energi terbarukan dari angin dan gelombang laut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk Sekian dari presentasi kami. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Terima kasih.